Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i ar-rasulin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakal-ladzi bi yadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'azizul ghafur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahu al-'azim, shadaqa Rasulullah an-nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid An-Nasir Muttaqin, Bapak Haji Agus Sunaria beserta pengurus dan staf-stafnya. Juga sama-sama kita hormati pengurus masjid semuanya, para ustaz, para asatidz yang kami muliakan, dan juga sesepuh Masjid An-Nasir Muttaqin yang kami muliakan, kami hormati. Adik-adik semuanya yang saya cintai, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur sujud kepadanya selama hidup di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamu, salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan ke hadirat kita, junjungan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menjadi sinar dan menyinari bagi agama, bangsa dan negara, bahkan seluruh alam beserta isinya. Sebelum dimulai, kita awali dengan pembacaan Al-Quran dengan niatan semoga jamaah Masjid An-Nasir Muttaqin yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semoga semuanya menjadi barisan orang-orang yang bersabar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan hidayah taufiknya, senantiasa mendapatkan kasih sayangnya, ridhonya, ma'unahnya, barokahnya, syafaatnya, bahkan ditambah oleh Allah karunia yang berupa harta yang halal, yang banyak tentunya, bahkan berlimpah. Namun ketika harta itu sampai kepada kita, semoga kita mempunyai hati yang penuh kasih sayang, terutama kepada ayah dan ibunda kita, ayah dan ibunda mertua kita, kepada karib kerabat, orang-orang yang sangat dekat, sangat dicintai, yaitu suami, istri, anak, menantu, cucu, juga kepada anak-anak yatim, doa orang-orang yang tidak mampu, juga kepada teman seperjuangan, senasib dan seperjuangan. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah sallallahu lahum wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
Bapak Ibu yang saya muliakan, besok bahkan ada yang orang sudah melaksanakan hari raya Idul Adha. Terjadi perbedaan, namun saya kira tidak usah diperdebatkan karena semuanya bukan dari masing-masing. Ibaratnya kita mau ke Pondok Gede, pakai mobil bisa, pakai sepeda motor bisa, pakai sepeda ekor juga bisa, bahkan jalan kaki juga bisa ya. Jadi yang pakai mobil nggak usah nyalain yang pakai sepeda motor, semuanya tujuannya sama. Jadi itu saya kira ya, karena Islam itu sangat luas sekali, rahmatan lil alamin. Jadi bukan satu jalan, banyak jalan. Kalau nyanyian ramai-ramai itu banyak jalan menuju Roma, apalagi kepada Allah lebih banyak lagi ya. Jalan untuk mendapatkan ridha Allah itu lebih banyak lagi. Baik. Namun sekarang ini Bapak Ibu yang saya muliakan, karena sudah mencapai besok insyaallah hari raya menurut MUI kita. Jadi mungkin yang dibicarakan pada pagi hari ini yaitu Idul Adha. Idul Adha. Kira-kira Idul Adha dulu apa Idul Kurban? Idul Adha dulu kan? Karena sholatnya kan tidak ada kalimat usolli sunnatul Idul Kurban, tidak ada. Yang ada usolli sunnatul Idul Adha. Gitu ya? Cuman di dalam Idul Adha itu ada kurban. Ya. Kita bahas kurban dulu, saya kira itu baru membahas Idul Adha. Idul Kurban. Idul Kurban, Eid itu kembali, kurban adalah apa? Kalau bangsa kita ini biasanya ketika berbicara Idul Kurban itu image di pikiran itu ada daging kambing, daging sapi gitu ya Bapak ini. Jadi ketika Idul Kurban, jadi image di pikiran kita, hati kita ada daging sapi, daging kambing. Kalau di Mekah onta, kalau di sini tambah kerbau juga, ada yang kerbau. Baik, apakah seperti itu? Mari kita bahas langsung kepada ayatnya supaya kita luruskan sedikit. Ada yang bisa baca? Adik-adik. Kita lihat di surah 9, surah 9 atau surah At-Taubah ayat 99. Ini ada pertanyaan. Surah ke-9 atau surah At-Taubah ayat 99. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.
Allah bilang di surah At-Taubah ayat 99, wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir. Isim mausul di situ. Dan sebagian orang Arab Badui, sebagian ya, berarti tidak semuanya Bapak Ibu. Sebagian orang Arab Badui itu beriman kepada Allah, ya kan? Sebagian. Nah, kalau Allah bilang sebagian berarti adanya tidak beriman, tidak semuanya. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan sebagian orang Arab Badui, orang Arab pegunungan. Badui itu orang Arab pegunungan, orang yang hitam. Kata guru kami, beliau mukim di Mekah 9 tahun, ada yang 12 tahun guru kami itu di sana. Jadi mengatakan bahwa kalau ketemu orang Arab hitam, Allah bilang di situ sebagian orang Arab Badui beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus wa yattakhiduna yunfiqu kurban muannas. Di situ ada kalimat kurban, artinya kurban dekat. Jadi bukan kambing, bukan sapi, bukan kerbau. Tapi kurban itu berasal dari kata qurban, yang karim kurban, artinya dekat ya, bukan sapi, kerbau atau kambing. Terus Allah bilang situ wayat tahir, dan mereka orang Arab Badui itu mengambil ittakhadha yattakhid, mengambil. Ini majazi, kalimatnya majazi. Kalau ditinjau dari tafsir istilah itu bukan mengambil, tapi berkeyakinan. Dan mereka orang Arab Badui itu berkeyakinan Muhammad, Allah bilang kepada Muhammad, bahwasanya infak itu ialah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi artinya apa? Kalau ingin dekat kepada Allah hatinya harus berinfak mereka. Ini Allah yang cerita ke Nabi Muhammad kan. Terus dipertegas lagi oleh Allah, ala innaha qurbatul lahum. Ingatlah Muhammad, sesungguhnya infak itu ialah jalan mendekatkan diri kepada Aku. Artinya ini Bapak Ibu yang saya bacakan. Artinya supaya hati kita dekat kepada Allah, kurban artinya dekat. Jadi caranya gimana? Banyak cara. Tadi awal sebelum kita bicara banyak cara untuk mendapatkan ridha Allah. Bukan hanya di rumah kan. Nah, caranya gimana? Sholat di antaranya satu sholat, jalan mendekat diri pada Allah. Ada sholat, ada baca Quran, ada zikir, ada haji, umroh, termasuk apa? Berinfak tadi Bapak Ibu. Sekarang sholatnya rajin, hajinya rajin, umrohnya tiap bulan, zikirnya rajin. Tapi ketika, mohon maaf, infaknya, hartanya tidak ditunaikan, dan ada yang kurang. Bahkan di Quran selalu Allah bilang, ketika Allah bilang aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi selalu bergandengan itu di ayat yang lain. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, ketika ada seorang hamba rajin sholat, terus infaknya tidak ditunaikan, ini sholatnya tidak diterima. Allahu Akbar. Menurut beliau Pak, bukan menurut saya hanya menyampaikan. Dan ini dikhawatirkan, yang dikhawatirkan itu. Kenapa? Karena kalau ketika hartanya dipendam saja di rumah, tidak ditunaikan, artinya tidak diinfakkan, sholatnya tidak diinfakkan, yang dikhawatirkan adalah, coba, yang dikhawatirkan kita lihat di surat ke-41. Orang yang tidak menunaikan zakatnya, infaknya tidak ditunaikan. Yang dikhawatirkan di sini 41 Fussilat ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. 41 Fussilat ayat 6 dan 7.
Katakanlah, Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Maaf, akhir kalimat itu apa? Celakalah bagi orang yang mempersekutukannya, berarti orang musyrik. Celakalah bagi orang yang musyrik, kata Allah. Terus kalau ditanya lagi, siapa orang yang musyrik itu? Ayat ke-7-nya, ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Nah itu Bapak Ibu, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dan tidak percaya tentang kehidupan setelah kematian. Nggak percaya ada alam barzakh, sudah nggak percaya apalagi akhirat, itu musyrik. Berarti musyrik bukan hanya menyembah selain Allah, benar, menyembah selain Allah musyrik. Percaya kepada benda-benda yang bertuah, keris, mamiran, cincin dan sebagainya musyrik. Tapi kalau infaknya tidak ditunaikan, ini bukan dosa yang kecil. Musyrik kata Allah, Masya Allah. Alias apa? Kikir, pedit, bin medit kata Allah. Jadi ketika, mohon maaf, jadi hati kita masih dalam rangka ditutupi oleh sifat kikir, Bapak Ibu, ini musyrik. Itu yang dikhawatirkan. Makanya Imam Syafi'i, Malik dan Imam Hambali, ketika ada seorang yang rajin sholat, zakatnya tidak ditunaikan, infaknya, sedekahnya tidak ditunaikan, mereka bilang sholatnya tidak diterima. Dan rasanya ayat tadi Fussilat ayat 6 dan 7. Baik, kita kembali kepada kurban. Bapak Ibu yang saya muliakan, kurban. Kurban itu adalah artinya dekat tadi ya, dekat. Nah, supaya hati kita dekat kepada Allah, caranya gimana? Harus berinfak. Wa yattakhidhu ma yunqiru qurban. Dan mereka orang Arab Badui itu, Muhammad, berkeyakinan bahwasanya infak itu ialah jalan mendekatkan diri kepada aku. Terus Allah pertegaskan, ya Muhammad, ala inna qurbatul lahum. Ingatlah Muhammad, sesungguhnya infak itu ialah jalan mendekatkan diri kepada aku. Jadi selain daripada salat, zikir, baca Quran, haji, umrah, hartanya harus ditunaikan. Sekalipun kita infakkan tabungan di rumah Bapak Ibu tiap hari habis sholat subuh, apalagi langsung ke masjid di kota amal, sekalipun Rp1.000, itu sudah lega hati kita, sudah ditunaikan. Tapi tiap hari, kalau di rumah tiap hari, di 1 bulan dikasih ke masjid, nasir mustaqim, subhanallah, itu jadi amal jariah. Allahu Akbar. Ini yang pertama ya. Kurban. Kurban itu bukan daging, bukan sapi, apalagi onta kalau di Saudi, kerbau. Jadi kurban artinya dekat. Tapi kalau di hadis itu memang sabda Rasulullah ada kambing, beda ya antara Quran dan ayat, antara Al-Quran dengan hadis Nabi. Jadi Nabi bilang, barang siapa, kata Rasulullah, yang diberikan keluasan rezeki, kata beliau, terus dia tidak berkurban, maka pilih setelah mati nanti Yahudi atau Nasrani. Saking dari pentingnya kurban. Terus infak tadi, kembali kepada infak Bapak Ibu. Infak itu secara bahasa apa? Nafaqah yunfiqu infaqan, mengeluarkan dari dalam keluar. Infak namanya. Nah, anak buahnya infak ini banyak. Jadi infak itu sentralnya, gudangnya Bapak Ibu. Anak buahnya antara lain sedekah, zakat, termasuk kurban, akikah, 4 ini.
Sedekah lebih luas, bisa dengan harta, nasihat, tenaga, senyum. Sedekah senyum. Terus zakat haulu, lingkaran 1 tahun. Padi kalau sudah tiap tahun diambil padinya sampai 1 nisab atau 1 ton 10 kintal ya Pak. Tapi 1 nisab atau 1 ton itu sudah gaji karyawan, hutangnya dilunasi gitu maksudnya. Kok masih ada sisa 1 ton, wajib dikeluarkan 10%. Dari dalam keluar, ujung-ujungnya infak. Sedekah dari dalam keluar, ujung-ujungnya infak. Kurban sekarang yang ketiga, kurban sebelum beli kurban sapi, kambing, kan ke pasar dulu beli sapi atau kasih panitia beli sapi dari dalam keluar kurban menurut hadis. Terus yang keempat akikah. Sabda Rasulullah, "Awwalatu yuladu bi aqiqati." Anak yang dilahirkan dalam tergadaikan. Pada hari yang ke-7 disembelihkan kambing, dikasih nama dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, tapi sebelum melaksanakannya kan beli kambing dulu. Jadi dari dalam keluar juga ujungnya infak. Jadi anak buahnya infak antara lain sedekah, zakat, kurban, akikah. Jadi mengeluarkan dari dalam keluar. Makanya di situ dipertegas oleh Allah, "Ala ilaha qurbatul lahum." Ingatlah Muhammad, sesungguhnya infak itu ialah jalan mendekatkan diri kepada Good. Sudah sampai di sini ya. Kita beralih ke Idul Kurban, Idul Adha. Kalau Idul Kurban sudah di sini. Sekarang Idul Adha. Kembali kalau Idul Fitri kembali kepada kesucian. Habis puasa Ramadan Idul Fitri. Kalau Idul Adha kembali kepada penyembelihan. Kita lihat langsung ayatnya, kita lihat di surah ke-22 Al-Hajj ayat 37. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan ya, Allah bilang di surah Al-Hajj ayat 37, daging darah kurban. Allah bilang ya, daging darah kurban sama sekali daging darah yang disembelih dan dagingnya sama sekali tidak sampai kepada Allah. Ini yang bilang Allah, bukan Nabi. Akan tetapi yang sampai kepada Allah hanya ketakwaannya. Waspadalah. Mari kita bersama-sama, bukan tidak boleh berkorban ya. Malah dianjurkan Rasulullah tadi ya. Cuma kita kan kalau tahu ilmunya kan lebih bagus, cepat langsung kepada Allah kan gitu. Berarti Allah kalau bilang seperti itu, ada yang sampai, ada yang tidak sampai kurban itu. Mari kita bahas daging darah yang disembelih dan daging yang tidak sampai kepada Allah, namun yang sampai kepada Allah hanya ketakwaannya. Takwanya apa ini? Maksudnya apa ini? Jadi maksudnya adalah sebelum kita berkorban sapi, kerbau, kambing dan sebagainya, kalau di Timur Tengah itu onta, di sana ada onta. Jadi sebelum berkorban hewan tadi, maksudnya
yang diperbaiki dulu takwanya, gitu maksud Allah. Takwanya dulu, jangan sampai kamu takwa yang belum diperbaiki, beli kambing aja, beli onta aja langsung, beli sapi gitu maksudnya. Nah sekarang takwanya juga harus diperbaiki. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya sampai kepada Allah, supaya tidak rugi kita berkorban tak nyampe, rugi kan? Memang tidak ada yang tahu, tidak yang tahu kecuali Allah yang Maha mengetahui. Tapi Allah kan kasih jalan itu, supaya kurbannya sampai kepada Allah gimana? Takwanya harus diperbaiki. Nah sekarang diperbaiki bagaimana cara memperbaiki takwa itu? Baik, Bapak Ibu yang sedang mendengarkan, kalau definisi takwa sudah tahu semua saya kira, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya dalam keadaan samar maupun terang-terangan, kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kira-kira kalau cuma sampai di situ definisi takwa, perintah Allah banyak atau sedikit? Banyak. Kira-kira sanggup nggak kita ya? Nggak sanggup Bapak Ibu, nggak sanggup. Makanya menjalankan perintah Allah itu sesuai dengan kesanggupannya. Satu, menjalankan perintah Allah sesuai dengan kesanggupannya. Contoh, sholat berdiri nggak mampu, sakit ya, boleh duduk. Duduk nggak mampu, boleh berbalik, kan gitu. Haji bagi yang mampu, umroh bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak berdosa. Puasa Ramadan, kalau sakit nggak mampu nggak apa-apa, kan gitu. Nah, termasuk apa? Selain dari itu, taat kepada orang tua itu wajib, Bapak. 4 surat keempat ayat 36. Terus taat kepada suaminya, seorang istri. Oh adil, jangan dikira nggak adil. Takwa, rajin sholat tapi istrinya masih membangkang. Nabi bilang ibadahnya satu saja, ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau masih menyakiti sang suami. Tapi pertanyaan suami yang bagaimana, kan gitu. Suaminya harus bertakwa juga. Suaminya harus bertakwa juga. Nah ini, terus seorang orang tua mengurusi anaknya kepada agama, itu wajib. Jadi banyak sekali takwa, banyak sekali. Bahkan cabangnya takwa saja itu ada 77 cabang, dan itu diperluas lagi oleh beberapa imam, itu ribuan. Di antara 77 cabang takwa itu diperluas lagi. Artinya ranting anak buahnya sampai ribuan. Allah termasuk menjaga hati. Sekira ilmu hikam Imam Al-Ghazali, sedikit aja ada orang lewat pun dikatain, oh jalannya seperti itu, sudah dikatakan bukan kategori takwa. Padahal dia rajin ibadah, masya Allah. Kalau sampai ke sana, ini kan masih ujung-ujungnya, belum sampai ke dalam. Jadi paling tidak kita mengetahui takwa ya. Jadi takwa itu tidak semua dan kita berbicara berarti. Baik, kalau begitu Allah mempermudah, gitu. Allah mempermudah paling tidak 5 ini Bapak Ibu. 5 ciri takwa ini harus dikerjakan sebelum kita berkorban. Mana 5 itu? Coba kita lihat. Ada di surah ketiga, surah Ali Imran ayat 133 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Good. 1. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu. Artinya apa? Selalu membaca istighfar. Ampunan kan baca istighfar. Jadi kalau ingin menjadi orang takwa harus baca istighfarnya sebelum kita bertobat. Beli sapi, kalau itu maksudnya Allah. Baca istighfarnya, selain baca
paling tidak tiap waktu mi'at marrah, 100 kali. Yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, Rasulullah membaca istighfar duhur, asar, maghrib, isya, subuh mi'at marrah, 100 kali. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, 70 marrah, 70 kali. Sudah jalankan. Nah, kalau kita mohon maaf tiap malam habis sholat isya jangan 100 Bapak Ibu, minimal itu 1000. Karena Rasulullah memang sih berkaca kepada Rasulullah kan? Tapi Rasulullah sekalipun 100 kali jaminan ada untuk beliau diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tapi umatnya tidak ada jaminan, tidak ada. Sehingga Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, pemimpin para wali sejagat raya ini, tiap malam kalau baca istighfar berdiri dengan kaki satu dari habis isya sampai menjelang salat subuh. Istighfarnya betapa itu. Padahal beliau turunan Rasulullah dari cuma 11 ke atas dari ibu, 11 dari ayahnya 11. Hasan dan Husain, sehingga beliau disebut Al-Hasani. Imam Ibn Hanbal, Imam Syafi'i sama membaca istighfarnya bukan 100 kali. Padahal beliau masih turunan Rasulullah. Jadi menganggap hanya Rasulullah yang ada jaminan, turunannya saja tidak ada. Apalagi bukan turunan, hanya umatnya. Tidak ada jaminan untuk masuk surga, ampunan tidak ada. Tapi minimal, gitu maksudnya, minimal kalau kita latih, kalau kita benar-benar meniru Rasulullah, insya Allah syafa'at datang. Sekalipun 1000 kali Bapak Ibu, 1000 kali istighfar cuma 20 sampai 30 menit. Yang pendek-pendek, Sallallahu alaihi, apalagi diikut sertakan ayat ibunda kita, Sallallahu alaihi wa ummi, ampuni hamba ya Allah, ampuni ayahku dan ibu. 1000 kali. Saya tes cuma 30 menit. Rutin. Subhanallah, 30 menit bisa mengangkat derajat ayah dan ibunda kita, dan kita sendiri dicatat oleh Allah menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibu. Itu istighfar, diperbaiki sebelum kita berkorban. Maksud Allah seperti itu. Yang kedua, ayat 103 banyak, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua, orang yang selalu berinfak sedekah sebelum berkorban. 3, wal kadhimina al-ghaiz, tahan amarah, berarti sabar. Sabar dulu, kan gitu. Marah-marah beli kambing, enggak bisa. Marah-marah berkorban sapi, enggak bisa. Harus latihan dulu. Sabarnya itu, Bapak Ibu, sabar tidak semudah kita ucapkan. Oleh karena itu kita selalu mohon kepada Allah, mohon kesabaran, ampuni hamba ya Allah, dan tolong berikan kesabaran. Allah, saking pentingnya sabar. Ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, yang ketiga, terus yang keempat, wa'afina 'anil nas. Maafkan mereka yang telah menyakiti. Maafkan dulu mereka. Masih dongkol hati kita, beli korban, beli sapi. Entar dulu. Itu maksud Allah ya. Jadi lepaskan, mohon maaf Bapak Ibu, hati yang dendam, resah, gelisah kepada si A, si B, maafkan mereka. Kita maafkan. Baru kita beli sapi, beli kambing, berkorban. Ini ya. Terus yang kelima, berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Nah, lima ini paling tidak, kalau kita jalankan tiap hari, insya Allah perubahannya sampai kepada Allah. La inallahu luhumha wa la dimauha. Tidak akan sampai darah yang disembelih dan daging korban, namun yang sampai kepada Allah hanya ketakwaan. Takwa ada di mana? Baca istighfar, infak sedekahnya, bersabar, memaafkan dan berbuat baik, baru kita beli kambingnya. Maksud Allah seperti itu Bapak.
Paham ya? Good. Bahkan bukan hanya korban, sebelum kita sholat, sebelum kita ibadah haji, sebelum kita umroh, 5 hal ini harus dikerjakan dulu. Baru sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kan tidak hanya berkorban. Setiap kita kaki melangkah, takwa yang 5 ini jadi harus dilaksanakan. Saya kira itu. Yang paling berat dan paling penting adalah kesabaran. Mohon kepada Allah. Paling tidak baca kita ya subuh, ya subuh, ya subuh, ya subuh. Saya kira itu ya. Good. Nah, sebenarnya masih banyak Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena sudah berhubung jam 6. Ada sebuah pertanyaan terakhir kali. Kenapa terjadi penyembelihan? Kan gitu ya. Nah, ini kalau saya terangkan, minta waktu meneruskan. Kalau enggak, di sisi jawabannya. Saya kira itu mudah-mudahan dari awal sampai akhir menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Diberikan ilmu apa umur yang panjang dan umur yang panjang dan sehat. Saya kira sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, ada 2 hal. Pertama mengenai kurban. Yang kedua masih ada kaitannya dengan kurban, tapi tidak langsung. Mengenai kurban, mendengarkan penjelasan Pak Ustaz tadi, kurban itu adalah qurb ya, dari kata qurb, dekat, mendekatkan diri sama Allah. Iya. Begitu pentingnya kurban di umat Islam. Pertanyaan saya, kenapa kurban itu tidak dimasukkan dalam kewajiban? Karena dia hanya sunat muakkad saja gitu. Jadi dia tidak ditetapkan sebagai bagian dari, misalkan seorang Islam itu, Muslim itu beriman harus puasa, zakat, syahadat, haji segala macam. Tapi kurban tidak masuk sama sekali. Jadi tidak wajib. Yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan amilin, semacam lembaga umum zakat. Itu pertanyaannya, berapa banyak bagian dari yang dia ambil dari jamaah itu, berapa banyak yang boleh dia pergunakan untuk dia sendiri. Seperti kita dengar sekarang kan lagi heboh, kebetulan saya kan di sini ada lembaga namanya ACT itu kan, aksi cepat tanggap. Itu sekarang mulai bermasalah, diangkat bahkan dijadikan sasaran tembak bagi umat Muslim. Jadi dipojokkan terus karena pengurus dari ACT itu, direkturnya itu hidupnya seperti selebritas. Gajinya 250 juta sebulan, mobilnya Alphard, rumahnya di tempat mewah gitu ya. Jadi pertanyaan kita itu, seorang amilin itu berapa banyak dia boleh ambil dari, misalkan dia setahun bisa mengumpulin 1 triliun, itu berapa dia boleh ambil untuk kepentingan dia? Karena ini menurut saya penting juga kita ketahui skala-skalanya lebih kecil. Kita misalkan ngambilin, mengumpulin zakat dari warga itu, berapa yang boleh diambil oleh ambilin oleh masjid gitu ya. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kurban itu tidak ditaruh dalam kitab menjadi suatu kewajiban? Pertanyaan tadi yang ada hanya dalam Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Ya. Jawabannya adalah yang pertama adalah ikut apa yang difirmankan dan disabdakan oleh baginda Nabi. Itu yang pertama. Nabi bilang rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6 itu sabda Rasulullah semua. Nah, terus yang lain-lain kenapa gak ditulis? Kok gak ada di rukun Islam?
berbakti pada orang tua itu kan wajib, kepada guru, suami kepada istri kepada suami, termasuk kurban ini, kurban, akikah, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau diteliti ini gunanya, alhamdulillah Pak Adi tanya itu, ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi gunanya mengaji ini Bapak. Sebenarnya kewajiban Allah itu bukan 5 kalau diteliti dalam Al-Quran, bukan hanya 5 seperti apa yang saya terangkan di awal tadi. Jadi banyak sekali. Kenapa kalau cuma 5? Ikutin saudara-saudara. Anak buahnya yang diwajibkan itu banyak sekali. Seperti taat kepada orang tua itu wajib. Sehingga kalau enggak berkata ada surat 17 ayat 23 Al-Isra, wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata kepada ayah ibumu dengan perkataan bapak, ibu, besar harusnya penolak kita. Tapi di dalam Islam ada, di Quran ada. Ini untuk mempermudah sebetulnya. Jadi Rasulullah itu sangat pandai sekali supaya mengucapkan bersabda maksudnya supaya cepat dipaham oleh umatnya. Kalau terangkan semua di Quran itu, rukun Islam yang 5 ini kadang-kadang ada yang lupa kok. Kalau anak kecil rata-rata bisa kan, karena diajarkan dari gurunya. Tapi kalau yang nggak sekolah sampai dewasa sampai nikah di gunung-gunung terpencil sana, apa bisa menghafalkan rukun Islam, rukun iman? Belum penjelasan itu, nggak bisa. Apalagi ditulis semua disampaikan semua oleh Nabi, tidak. Artinya supaya paham lebih cepat dipahami. Gunanya apa ada Al-Quran? Setelah dibahas, ternyata lebih banyak perintah Allah itu. Contohnya tadi, berbakti pada ayah ibu. Kulluhuma qawlan karim. Katakanlah kepada ayah ibu dengan perkataan yang mulia, kata Allah. Subhanallah. Sekalipun orang tuanya non Muslim, anaknya Islam, tetap berkata yang mulia. Kalau tidak, dosa. Saking dari pentingnya berbakti kepada ayah ibu. Terus istri pada suami, suami mengayomi kepada istri, wajib hukum, wajib. Bagaimana dengan kurban hukumnya? Hadis mengatakan tadi, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, dimurahkan rezekinya, dibanyakkan hartanya, terus dia tidak berkurban, maka pilihlah setelah mati nanti Yahudi atau Nasrani. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya wajib bagi orang yang mampu. Itu maksudnya. Kurban wajib. Seperti haji, umroh, bagi yang mampu nggak haji dosa. Kan gitu. Tapi bagi yang mampu, gitu. Good, ya. Terus pertanyaan kedua dari beliau Pak Haji, bagaimana amilin sekarang nih? Amilin dapat berapa jatahnya? Ya, kan gitu ya. Amilin yang berhak mendapatkan zakat, infak, sedekah itu sebetulnya ada 8 bagian. Kita lihat, bisa dibaca? Bisa. Surat ke-9 atau ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Itu jalan Allah 8 orang yang berjuang di jalan Allah. 8 semua. Amilin ada nggak tadi? Ada ya. Nomor 2. Ini maksudnya kalau itu nomor 3.
Wal amilin kan gitu ya. Nomor 3. Ada nggak? Ada amilin. Amilin itu apa artinya? Petugas zakat termasuk kurban ini. Terus pertanyaan Pak Halim, dapat berapa Pak? Gitu kan? Karena terjadi kasus ayat ini. Coba lihat di surah ke-8 Al-Anfal ayat 41. Dapat berapa amilin? Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Khumusahu bahasa Arabnya 1/5. 1/5 banyak. Mamilin, fuqara, masakin, semua diratakan oleh Allah dapatnya 1/5. Berapa persen? 20% kan? Jadi kalau lebih dari 20% nggak boleh. Ditentukan oleh Allah. Nggak boleh. Itu lebih dari 20% ngambilnya Pak. Itu sudah makan haknya orang lain. Karena di situ akan masih dibagi lagi kan yang lain. Itu Al-Quran, bukan hadis. Al-Quran itu sedekah. Kalau hadis masih ada yang sahih, dhaif, ada yang palsu hadisnya itu. Tapi kalau Al-Quran tidak ada yang palsu. 1/5 tidak boleh lebih dari itu. Mestinya ada begitu kan? Kalau ada yang ngambil lebih dari 1/5 atau 20%, tidak boleh. Yang tahu siapa kan gitu. Dia ngambil lebih atau tidak, yang tahu hanya Allah dan dirinya sendiri. Itulah takwa Bapak. Jadi takwa itu tidak ada yang tahu. Kita mau sholat, mau puasa Ramadan tengah hari atau tidak, ada yang tahu. Mau korupsi curang dalam timbangan kan di pasar, kan gak ada yang tahu kecuali Allah dan diri kita masing-masing. At-taqwa hahuna kata Nabi. Tangannya begini. Jadi habis sholat subuh Rasulullah menerangkan takwa ceritanya. Dari habis sholat subuh menjelang isya, beliau berhenti dan sholat isya. Habis itu beliau pulang. Di tengah perjalanan dikejar oleh sahabat Bapak. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi berhenti dan menjawab, Waalaikumsalam. Ada apa sahabat? Tadi kata sahabat, yang diterangkan olehmu ya Rasul, saya belum paham. Cuma saya bertanya malu kepada sahabat lain. Ada sahabat yang kurang paham. Apa seperti takwa tadi? Kan panjang itu Pak, dari habis subuh sampai menjelang turun. Maka disingkat oleh Rasulullah, jawabannya padat dan bisa mengerti ayat sahabat. Masya Allah, luar biasa baginda Nabi. At-taqwa hahuna kata Nabi. Jadi tangannya menyentuh dada yang kiri Pak. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Baru ngerti sahabat tadi. Oh, takwa itu kerjanya hati. Artinya apa ini? Sekalipun dia tukang mancing di pinggir kali, karena takwa surga dia. Sekalipun dia tukang ambil sampah di pinggir jalan, karena takwa surga dia. Bukan yang pakai sorban kayak ini, itu maksudnya Pak. Bukan pakai baju gamis, bukan sunnah Rasul. Itu kebudayaan. Abu Jahal pakai sorban, pakai gamis kan. Bukan pakaian sunnah itu. Kan begitu artinya. Jadi sekalipun dia kiri hidupnya karena takwa surga ya. Allah tidak pandang dulu siapapun yang bertakwa surga. Tidak ada. Arti Ustaz Kiai jaminan surga ada. Tidak ada. Jadi jaminan masuk surga itu adalah takwa. Nabi bilang takwa benar. Tangannya nyentuh yang kiri. Berarti kerjanya hati. Nggak ada yang tahu. Saya mau korupsi, mau maksiat, nggak ada yang tahu, isi saya nggak tahu. Tapi Allah melihat, gitu maksudnya.
Makanya di situ takwa definisinya menjalankan perintah Allah, menjauhi semua larangannya dalam keadaan sama maupun perasaan. Saya kira itu paham, bisa diterima ya. Baik. Nah, berhubung masih ada kesibukan masing-masing pengurus masjid, mungkin ada yang berbalik lagi sakit. Mungkin sampai di sini dulu ya Pak. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir yang manfaat dan barokah bagi kita semuanya, diberikan banyak umur yang taat, terutama anak kita, anak yang soleh dan soleha, diberikan ilmu yang manfaat anak kita ya Pak. Harapan kita itu anak cucu, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan mendoakan kita nanti setelah kita tua, setelah kita tidak ada. Bukan harta pangkat dan derajat, tapi soleh, apalagi dikasih harta. Masya Allah, Masya Allah. InsyaAllah semoga semuanya disehatkan oleh Allah, keberkahan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.